Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan pribadi dalam konteks syariah. Perencanaan keuangan syariah. Yang pertama itu langkah-langkah perencanaan keuangan, yang mana menentukan kebutuhan dasar hajat, mengatur anggota bulanan dengan bijak, mencari sumber pendapatan halal dan etis, menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Kedua, varietas dan tujuan keuangan pribadi. Sistem keuangan syariah penting bagi individu untuk memvarietaskan memenuhan kebutuhan dasar hajat sebelum memikirkan pemenuhan kebutuhan sekunder tahsiniyat dan tersier kamaliyat. Berikutnya, tabungan dan investasi untuk individu. Dalam konteks tabungan syariah, kita akan membahas dua pilihan tabungan syariah yang umum di Indonesia, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Tabungan wadiah yaitu tabungan dengan prinsip titipan di mana bank menjaga dana nasabah tanpa mengelola atau menginvestasikannya. Nasabah dapat menarik dana kapan saja tanpa bagi hasil. Tabungan mudharabah, tabungan dengan prinsip bagi hasil di mana bank dan nasabah bekerjasama untuk mengelola dana. Bank memberikan modal dan nasabah mengelola dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Berikutnya, pengelolaan utang dan kewajiban dalam syariah. Dalam pengelola utang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, penting untuk mengutamakan utang sebagai pilihan terakhir. Pemilihan pembiayaan syariah dengan disiplin dalam pembayaran utang dan menghindari utang. Berikutnya yaitu perencanaan pensiun dan dana darurat dalam konteks syariah. Perencanaan dana pensiun sesuai prinsip syariah. Yang pertama, investasi halal untuk masa depan yang berkah, yaitu tujuannya adalah menjaga keberkahan harta dan mendukung aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, menyiapkan dana pensiun dengan perhitungan yang matang. Perhitungan yang matang menghindari seorang muslim dari kesulitan finansial di masa pensiun. Yang ketiga, menghindari riba dan spekulasi dalam dana pensiun. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap zalim dan merugikan. Oleh karena itu, hindari instrumen seperti deposito atau obligasi konvensional yang berbasis bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir spekulasi juga dilarang. Jangan terlibat dalam investasi yang beresiko tinggi seperti trading dengan unsur perjudian. Fokus pada investasi yang adil, transparan, dan memiliki manfaat yang nyata. Yang keempat, keutamaan memiliki dana pensiun yang cukup dalam Islam. Memiliki dana pensiun yang cukup adalah bentuk tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat, sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain. Dengan dana pensiun yang cukup, seorang muslim dapat tetap menjalani hidup dengan martabat dan ketenangan serta terus beribadah tanpa kekhawatiran finansial. Berikutnya, asuransi dan perlindungan keuangan dalam konteks syariah. Berikut adalah beberapa asuransi syariah yang umum. Takaful kesehatan, yaitu takaful ini berasal dari bahasa Arab yang mana
Kafala ya takafalo yang berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful kesehatan adalah produk asuransi syariah yang memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan seperti biaya rawat inap, operasi, dan pengobatan lainnya. Takaful jiwa adalah produk yang memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia. Yang ketiga, takaful kendaraan adalah bentuk asuransi syariah yang memungkinkan dialami pemilik kendaraan akibat kecelakaan, pencurian, atau kerusakan lainnya. Dan terakhir, studi kasus pengelolaan keuangan pribadi syariah, pembangun keuangan yang sehat dan halal. Ada satu contoh, yaitu tabungan syariah mudharabah. Aisyah memutuskan untuk menyimpan sebagian dari pendapatan dalam bentuk tabungan mudharabah di bank syariah dalam akad mudharabah. Aisyah bertindak sebagai pemilik modal sahibul mal, sementara bank bertindak sebagai pengelola mudharib. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana dibagi berdasarkan nisbah persentase yang disepakati sebelumnya. Mungkin sekian dari penjelasan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.